Selamat pagi Bu, saya bernama Tiara mengulang kelas 10 MIA 1. Di sini saya akan membahas tentang tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae, tumbuhan ini disebut tumbuhan berbiji terbuka karena bakal bijinya tidak tertutup oleh daun buah. Umumnya gimnospermae berupa pohon besar yang batangnya terdapat kambium sehingga dapat membesar dan memiliki akar tunggang. Selain itu, gimnospermae juga sudah memiliki jaringan pembuluh yang bernama xilem dan phloem. Gimnospermae gak cuma satu kelompok, tapi mereka dikelompokkan lagi menjadi 4 divisi, yaitu 1. Cichadophyta adalah tumbuhan pada divisi ini ciri-cirinya tidak bercabang dan memiliki daun majemuk. Contohnya adalah ciras, rumpi, atau pakis haji. Pakis haji biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman. 2. Gingophyta. Anggota dari divisi ini hanya ada satu spesies kuat, yaitu Ginkgo biloba yang berasal dari Cina. Bentuk daunnya seperti kipas dan mudah gugur. Biasanya tumbuhan ini mengeluarkan bau yang tidak sedap dan bisa digunakan sebagai obat. 3. Coniferaophyta. Tumbuhan yang termasuk dalam divisi ini merupakan tumbuhan yang selalu hijau atau evergreen. Alat reproduksinya berbentuk kerucut, baik strobulus jantan maupun betinanya. Contohnya adalah pinus. 4. Gnetophyta. Terakhir, peranan gimnospermae dalam kehidupan. 1. Damar atau Agathis dammara, menjadi kertas. 2. Pinus. Pinus mercusi, menjadi korek api. 3. Melinjo. Gnetum gnemon, atau bahan pangan atau dalam bentuk sayuran. Pakis haji atau cicas rumpi sebagai tanaman hias. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Berkebalikan dengan gimnospermae, angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae mempunyai alat reproduksi berupa bunga dengan bakal biji terletak di dalam bakal buah. Alat reproduksi jantannya adalah benang sari atau stamen, dan alat reproduksi betinanya adalah putik atau pistil. Reproduksi pada angiospermae diawali dengan peristiwa penyerbukan, alias ketika serbuk sari menempel pada kepala putik. Bagian bunga. 1. Mahkota. 2. Kepala putik. 3. Kepala sari. 4. Benang sari. 5. Tangkai putik. 6. Bakal biji. 7. Tangkal bunga. 8. Dasar bunga. 9. kelopak. Angiospermae dapat dibagi menjadi 2 kelas kelompok, yaitu Liliopsida dan Magnoliopsida, atau yang biasa kita sebut dengan monokotil dan dikotil. Monokotil adalah tumbuhan yang berbiji berkeping satu, contohnya bunga lili, palem, anggrek, dan jagung. Sedangkan dikotil adalah tumbuhan yang berbiji berkeping 2, seperti apel, stroberi, dan kacang-kacangan. Perbedaan dikotil dan monokotil. Jumlah cotyledon monokotil sama dengan 1, dikotil sama dengan 2. Akar. Monokotil serabut, dikotil tunggang. 3. Jaringan pembuluh. Monokotil kolateral tertutup, dikotil kolateral terbuka. Batang. Monokotil tidak berkambium, sedangkan dikotil berkambium. 4. Tulang daun. Monokotil sejajar, sedangkan dikotil menyirip atau menjari. Jumlah bagian bunga. Monokotil kelipatan 3, sedangkan dikotil kelipatan 4 atau 5. Angiospermae juga bermanfaat di kehidupan kita. Contohnya ada Oryza sativa atau padi yang bermanfaat sebagai bahan pangan sumber karbohidrat karena padi bisa diolah dan dimasak menjadi nasi yang sering kita makan sehari-hari. Lalu ada carica papaja atau pepaya yang bermanfaat menjadi sumber vitamin dan mineral dalam bentuk buah-buahan. Demikian perbedaan arti dari gimnospermae dan angiospermae.